Selamat siang teman-teman semua. Nama saya Rio Olivia, kelas 11 OTKP dari Sekolah SMK Pelita 4. Sekarang saya ingin mempresentasikan tugas PKN saya yang berjudul Partisipasi Warga Negara dalam Mengatasi Ancaman Terhadap Keutuhan NKRI. Berbagai ancaman terhadap integrasi nasional Indonesia haruslah disikapi dengan tegas dan tidak boleh diabaikan, serta memerlukan tindakan yang terstruktur untuk mengatasinya. Menjaga integrasi nasional tidak hanya menjadi tugas pemerintah dan aparat keamanan saja, melainkan semua warga negara mempunyai kewajiban untuk menjaga integrasi nasional, termasuk juga siswa sekolah menengah. Beberapa hal yang bisa dilakukan warga negara SMA sederajat dalam menjaga integrasi nasional, yaitu 1. Meningkatkan pemahaman terhadap Pancasila baik sebagai dasar negara maupun sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Yang kedua, meningkatkan pengetahuan dan juga keterampilan serta kesehatan sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan serta mengurangi ketergantungan dengan bangsa lain. Yang ketiga, memahami peraturan perundangan yang berlaku di negara Indonesia. Yang keempat, melakukan dan mengikuti kompetisi dalam bidang olahraga ataupun bidang lain, baik tingkat daerah maupun nasional, serta juga mengikuti berbagai macam pertunjukan atau festival seni budaya dan juga sebagainya. Yang ketiga, ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Pembelaan negara atau bela negara bisa diartikan sebagai upaya mempertahankan negara agar tetap jaya dan memiliki ketahanan nasional yang tinggi. Karena itu, segala upaya yang dilakukan untuk mencapainya dikatakan sebagai usaha pembelaan negara. Makna dari ketahanan nasional itu sendiri sebagai kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa dalam menjaga segala ancaman, gangguan, tantangan, dan juga hambatan, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri, demi kelangsungan hidup dan kejayaan bangsa dan negara. Rasa cinta terhadap tanah air telah mendorong tumbuhnya upaya untuk membela tanah air itu sendiri. Tanah air menunjukkan identitas kebangsaan seseorang. Para pejuang kemerdekaan telah memberikan teladan kepada kita bagaimana membuktikan rasa cinta tanah air dengan rela berkorban dan pantang menyerah dalam membela dan berjuang demi kepentingan bangsa dan tanah air, tanpa mengharapkan suatu imbalan. Usaha bela negara itu dapat dilaksanakan dalam berbagai bidang dan bentuk, bukan hanya terhadap ancaman fisik loh, tetapi juga non-fisik. Bukan hanya terhadap ancaman militer, tetapi juga ancaman non-militer terhadap ancaman-ancaman tersebut. UU RI nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara menjelaskan bahwa jika ancaman itu berupa ancaman militer, maka TNI ditempatkan sebagai komponen utama yang didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung pada pasal 7 ayat 2. Komponen pendukung itu sendiri terdiri atas warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional yang telah dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat komponen utama pada pasal 8 ayat 1. Komponen pendukung itu terdiri atas warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional secara langsung ataupun tidak langsung, meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan pada pasal 8 ayat 2. Sedangkan jika ancaman itu berupa ancaman non-militer, maka lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi oleh dukungan unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa pada pasal 7 ayat 2. Karena itu, segala bentuk partisipasi yang memberi dampak positif bagi keutuhan dan kelangsungan hidup merupakan bela negara. Bentuk partisipasi warga negara menjaga keutuhan NKRI pada lingkungan keluarga, yaitu dapat dilakukan dengan menjaga kerukunan dan kekompakan keluarga. Yang kedua, melaksanakan hak dan kewajiban sesuai aturan. Pada lingkungan sekolah, kita dapat belajar dengan tekun, penuh dengan semangat, serta menjaga nama baik diri sendiri dan juga nama baik sekolah.
Pada lingkungan masyarakat, kita harus aktif dalam kegiatan siskamling, gotong royong, serta aktif dalam berbagai kegiatan yang ada di masyarakat. Lingkungan bangsa dan negara mewujudkan ketentraman dan kedamaian bangsa, memelihara lingkungan hidup. Kepolisian berupaya menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan serta bahu-membahu, dan anggota TNI bekerja keras mempertahankan kedaulatan Indonesia. Partisipasi bela negara bagi para siswa atau pelajar dapat diwujudkan dalam berbagai kegiatan. Kegiatan yang dimaksud adalah kegiatan ekstrakurikuler dan intrakurikuler. Melalui kegiatan ekstrakurikuler, siswa mengikuti kegiatan belajar mengajar secara tertib, disiplin, patuh pada aturan sekolah, sudah berarti mempersiapkan diri sebagai generasi penerus bangsa-bangsa yang cerdas dan berwawasan luas. Partisipasi bela negara diwujudkan dengan kegiatan ekstrakurikuler, yaitu 1. Aktif dalam kegiatan OSIS ataupun organisasi lainnya yang ada di sekolah masing-masing. Aktif dalam kegiatan PMR, polisi keamanan sekolah, gerak anti narkoba, dan lain-lainnya. Aktif dalam kegiatan pramuka, olahraga, kesenian, jurnalistik, karya ilmiah remaja. Fungsi Pancasila dalam integrasi nasional. Pancasila merupakan moral bangsa Indonesia dan pelindung dari perbedaan atau kemajemukan yang ada di Indonesia. Berikut fungsi dari Pancasila dalam integrasi nasional, yaitu pada sila pertama, mewajibkan kita untuk mengakui memuliakan Tuhan sebagai pencipta baik dari hati maupun perbuatan. Sila kedua, mewajibkan kita untuk mengakui memperlakukan setiap orang sebagai sesama manusia yang memiliki martabat serta hak asasi masing-masing. Yang sila ketiga, mewajibkan kita untuk mencintai tanah air, bangsa dan negara Indonesia. Sila keempat, mewajibkan kita ikut serta dalam kehidupan politik dan pemerintahan sesuai kedudukan masing-masing. Sila kelima, mewajibkan kita memberi sumbangan sesuai kemampuan demi mewujudkan kesejahteraan rakyat. Adapun peran pemerintah dalam mewujudkan integrasi nasional. Dalam upaya untuk mencapai integrasi nasional dengan cara menjaga keselarasan antar budaya, hal itu dapat diwujudkan jika ada peran serta pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam proses integrasi nasional. Peran pemerintah yang pertama yaitu pemerintah harus mampu melaksanakan sebuah sistem politik nasional yang dapat mengakomodasikan aspirasi masyarakat yang memiliki kebudayaan yang berbeda-beda. Yang kedua, kemampuan desentralisasi pemerintah yang diwujudkan dalam agenda otonomi daerah. Yang ketiga, keterbukaan dan demokrasi yang bertumpu pada kesamaan hak dan kewajiban warga negara. Adapun juga peran masyarakat dalam mewujudkan integrasi nasional. 1. Meminimalkan setiap potensi konflik yang ada. Yang kedua, meminimalkan perbedaan dan berpijak pada kesamaan-kesamaan yang dimiliki oleh setiap budaya daerah. Adapun juga contoh wujud integrasi nasional. 1. Sikap toleransi antar umat beragama. Walaupun agama kita berbeda dengan teman, tetangga, ataupun saudara kita harus saling menghormati satu sama lain. Yang kedua, sikap menghargai dan merasa ikut serta dalam memiliki kebudayaan daerah lain, bahkan mau mempelajari budaya daerah lain, misalnya masyarakat Jawa atau Sumatera, belajar menari legong yang merupakan salah satu tarian adat Bali. Selain itu juga kita dapat mempelajari wujud integrasi nasional pada anjungan dari semua provinsi yang ada di Indonesia yang terdapat di dalam komplek Taman Mini Indonesia Indah, di mana di tempat ini juga terdapat bangunan tempat ibadah dari agama-agama yang resmi diakui di Indonesia, yaitu masjid untuk agama Islam, gereja untuk agama Kristen dan Katolik, pura untuk agama Hindu, wihara untuk agama Buddha. Perlu diketahui bahwa waktu itu agama resmi di Indonesia baru 5 macam saja, namun sekarang sudah ada 6 macam, yaitu ada Konghucu.
Lalu ada contoh lain yaitu pembangunan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) di Jakarta oleh pemerintah Republik Indonesia yang diresmikan pada tahun 1976. Di komplek Taman Mini Indonesia Indah terdapat anjungan dari semua provinsi di Indonesia. Waktu itu ada 27 provinsi. Setiap anjungan menampilkan rumah adat beserta aneka macam hasil budaya dari provinsi itu. Misalnya ada tarian daerah, alat musik khas, dan sebagainya. Baik, sekian presentasi dari saya. Tuhan memberkati.